mempresentasikan tentang zakat. Saya Muhammad Yunus Chandra dan ini teman saya. Siapa? Siti Dapat Fitria. Nama saya Saman Habar Habibi. Oke, baik. Mari kita langsung mulai aja ya, langsung dari penjelasan pendahuluan. Bab pertama saya akan menjelaskan mengenai tentang pendahuluan. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan sosial antara sesama manusia. Salah satu ajaran Islam yang memiliki dimensi ibadah dan sosial adalah zakat, infak, dan sedekah. Yang mana ketiganya berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Selanjutnya, pengertian zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Yang tidak mampu berarti tidak termasuk dalam hukum wajib. Sedangkan infak dan sedekah bersifat anjuran. Dalam prakteknya, masih banyak umat Islam yang belum memahami perbedaan, kedudukan, serta tujuan dari zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, diperlukan kajian tertentu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Agar apa? Agar memahami umat Islam menjadi lebih komprehensif. Nah, selanjutnya hadis yang berhubungan dengan zakat yaitu sebagaimana sabda Nabi, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hijjil baiti istata'a ila sabila." Nah, baik, saya di sini sedikit menjelaskan tentang kedudukan zakat dalam Islam. Jadi tentunya dalam zakat mempunyai kedudukan bukan hanya sebatas zakat saja secara universal. Nah, rukun yang Islam ketiga, pilar utama penopang agama yaitu adalah zakat. Hadis Nabi yang dimana artinya Islam dibangun atas 5 perkara dan menunaikan zakat salah satunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk Arabnya saya kurang tahu, mungkin itu yang saya ketahui. Nah, zakat itu sejajar dengan sholat. Perintah zakat hampir selalu disandingkan dengan perintah sholat dan Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, di sini tentunya bukan hanya sebatas kedudukan saja, melainkan ada macam-macam zakat. Yang pertama itu ada zakat fitrah. Wajib dikeluarkan pada saat akhir Ramadan atau sebelum Idul Fitri. Tujuannya untuk apa? Untuk mensucikan diri kita dan memberi makan fakir miskin, untuk menyucikan harta kita, diri kita, dan terjauh dari sifat-sifat yang memang bisa dibilang negatif gitu. Nah, untuk kisaran dan besarannya, nominalnya besarannya itu 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok. Semisal di Indonesia itu kan ada makanan pokok seperti beras, kalau di luar negeri kan ada gandum, jagung dan lain sebagainya, bisa dijadikan makanan pokok. Nah, lalu yang selanjutnya ada zakat mal atau zakat harta. Zakat atas kekayaan yaitu ada emas, perak, uang, perdagangan, pertanian, dan juga peternakan. Nah, itu bisa dijadikan ada yang harus dizakatkan atau yang harus dikeluarkan dari yang sudah saya sebutkan. Nah, ini wajib untuk mencapai nisab atau batas minimal dan haul kepemilikan 1 tahun. Nah, di sini tuh harus ada kepemilikan 1 tahun dan juga nisab yang sudah terpenuhi. Syarat yang wajib dizakati juga. Yang pertama, dimiliki secara sah dan diperoleh dengan secara halal. Seutuhnya hartanya itu milik kita 100%. Tidak boleh setengahnya milik orang lain, setengahnya milik kita. Nah,
Produktifnya apa? Harta yang berkembang atau berpotensi menghasilkan keuntungan seperti uang, emas, perak, perdagangan, dan lain sebagainya, seperti harta-harta yang berpotensi untuk mengembangkan nilai harga jualnya itu wajib untuk zakati juga. Mencapai nisab tentunya melewati batas minimal kewajiban zakat. Nah, bukan kebutuhan pokok, semisal rumah tinggal, pakaian, dan kendaraan pribadi tidak wajib untuk dizakati. Gitu, terima kasih. Baik, izin saya akan melanjutkan. Lanjut, ada golongan penerima zakat. Di sini ada fakir yang sangat kekurangan, dan ada juga miskin, penghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar. Ada juga amil pengelola zakat. Yang keempat, mu'alaf baru masuk Islam. Terus yang kelima ada rikob atau hambasanya, pembahasan dari penindasan. Lanjut, ada gorim memiliki utang mendesak. Ada juga fisabilillah, yaitu penunjukan jalan, perjuangan di jalan Allah atau dakwah, pendidikan. Lanjut juga ada ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Selanjutnya itu ada hikmah dan dampak sosial. Bagi individu, mensucikan jiwa dari sifat karil dan tamak, tikir dan tamak. Lanjut, stabilitas sosial, mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, setara menekankan konflik sosial. Lanjut ke keamanan, menjadi pencegahan kriminalitas yang dipicu oleh kemiskinan. Lanjut ke keberkahan, membersihkan harta dan menjadikan yang lebih bermanfaat. Jadi kesimpulannya dari apa yang sudah kita sampaikan itu, pertama dari memahami aturan zakat tentunya. Jadi memahami aturan zakat itu merupakan suatu hal yang sangat penting atau fundamental bagi umat manusia dalam kehidupan bersosial. Tentunya bagi umat muslim tercantum dalam rukun Islam yang ketiga, karena zakat itu kan tadi setara seperti sholat ibadahnya, karena zakat juga bukan hanya sekedar kewajiban ibadah, tetapi juga sarana penyucian harta dan jiwa secara komprehensif atau menyeluruh. Ketentuan tentang siapa yang wajib menunaikannya atau muzaki. Nah, jenis harta yang dizakati, batas minimal harta atau nisab, jangka waktu kepemilikan atau bisa disebut juga haul, serta pihak-pihak yang berhak menerima zakat atau mustahik. Jadi selain kita berzakat juga ada sisi positif secara perspektif sosial. Tentunya banyak sekali manfaat seperti tadi, dari keamanan, kesejahteraan, keberkahan. Tentunya dari keamanan mengurangi potensi kriminalitas, mengurangi potensi kriminalitas. Dari banyaknya orang-orang yang memang bisa dibilang tidak mampu dalam segi ekonominya, kebutuhannya tidak tercukupi. Tentunya banyak orang-orang yang memang melakukan tindak-tindak kejahatan. Mereka nekat untuk melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, korupsi, dan lain sebagainya, tindak pembunuhan atau begal. Itu penyebabnya salah satunya mungkin dari faktor ekonomi. Mereka tidak mempunyai ekonomi yang cukup sehingga melakukan hal yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua, kesejahteraan. Jadi tidak memandang siapa yang miskin, tidak memandang siapa yang kaya. Itu menekankan sekali kepada setara atau taraf sosial masyarakat. Jadi keberkahan juga tentunya banyak sekali berkah dari zakat. Semua orang merasakan bisa makan, bisa sejahtera lah.
Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan silahkan untuk dikritik. Bila ada kekurangan silahkan untuk ditambahkan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.